Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara, NIM A01203499. Di sini saya sebagai moderator. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri, Masni, dan Rina. Nah, di sini kami akan memaparkan sebuah alat ukur cuaca dan iklim, dan alat yang kami ambil yaitu evaporimeter. Nah, pengertian evaporimeter, panci terbuka adalah sebuah alat yang dirangkai sedemikian rupa sehingga dapat mencatat sejumlah penguapan yang terjadi selama 24 jam. Evaporimeter termasuk jenis alat konvensional, yaitu alat yang harus dibaca pada saat-saat tertentu untuk memperoleh data. Alat ini dapat mencatat sendiri. Evaporimeter merekam penguapan yang terjadi dengan cara membaca angka yang ditunjukkan sesuai tinggi permukaan sesuai tinggi permukaan air dalam panci. Satuan dasar untuk alat evaporimeter adalah milimeter. Nah, lanjut. Prinsip kerja dari evaporimeter yaitu yang pertama yaitu kadar penguapan tidak dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu, maka prinsip kerja evaporimeter menggunakan perubahan tinggi air dalam panci. Air dalam panci mengibaratkan jumlah penguapan udara yang terjadi dalam area 1 M². Yang kedua, karena evaporimeter adalah alat yang mengukur kadar penguapan yang terjadi selama 24 jam, maka pengamatan penguapan menggunakan evaporimeter, khususnya dengan evaporimeter panci terbuka jenis Unity Stage Class A, dilakukan 1 kali sehari, yaitu pada jam 7 waktu Indonesia Barat atau 00 UTC, atau jika pada stasiun klimatologi yaitu pada jam 17.30, jam 13.30 dan 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, dipersilakan pemateri kedua untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pertama-tama nama saya Rina, NIM A01203331, prodi aktivisnis. Nah, di sini saya dari kelompok 6 beranggotakan 3 orang, yaitu Sukmawati, Masni, dan saya sendiri. Di sini saya menjelaskan bagian-bagian dari pengenalan alat pengukur penguapan evaporimeter. Baik, langsung saja. Pengenalan alat pengukur penguapan evaporimeter. Yang pertama itu panci dasar. Jadi panci terbuat dari besi yang dilapisi bahan anti karat. Panci ini mempunyai garis tengah 122 cm dan tingginya 25,5 cm. Yang kedua, Hawk gauge, suatu alat untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Hawk gauge mempunyai bermacam-macam bentuk sehingga cara pembacaannya berlainan. Untuk jenis celah terdiri dari sebuah batang yang berskala dan sebuah skrup yang berada pada batang tersebut digunakan untuk mengatur letak ujung jarum pada permukaan air dalam panci. Selanjutnya, skrup ini berfungsi sebagai mikrometer yang dibagi menjadi 50 bagian. Satu putaran
penuh dari mikrometer mencatat perubahan ujung jarum setinggi 1 mm. Hokwage buatan Prancis mempunyai mikrometer yang dibagi menjadi 20 bagian. Dalam satu bagian menyatakan perubahan tinggi jarum 0,1 mm, berarti untuk satu putaran penuh perubahan tinggi jarum sebanyak 2 meter. Lanjut, bagian 3 itu steel wheel. Jadi bejana terbuat dari logam kuningan yang berbentuk silinder dan mempunyai buah kaki. Pada tiap kaki terdapat skrup untuk menyetel atau mengatur kedudukan bejana agar letaknya horizontal. Tiap kaki terdapat skrup. Pada dasar bejana terdapat sebuah lubang sehingga permukaan air dalam bejana sama tinggi. Juga membuat permukaan air dalam bejana menjadi tenang dibandingkan dengan pada panci, sehingga penyetelan ujung jarum dapat lebih mudah diketahui atau lebih mudah dilakukan. Yang keempat itu termometer air dan termometer maksimum atau minimum. Termometer air merupakan jenis termometer biasa yang dipasang tegak dengan menggunakan klem. Letak bola termometer di bawah permukaan air. Dengan demikian suhu air dapat diketahui hanya pada waktu dilakukan pembacaan. Floating maksimum dan minimum termometer digunakan untuk mencatat suhu maksimum dan minimum air yang terjadi dalam 24 jam. Pada umumnya alat ini terdiri dari sebuah pipa gelas yang berbentuk huruf U dan dengan 2 buah bola pada kedua ujungnya. Termometer dipasang pada rangka baja magnetis yang terapung sedikit terhadap radiasi. Indeks dibuat dan gelas dengan sumbu besi dan mempunyai pegas sehingga dapat dipengaruhi gaya magnet. Suhu maksimum ditunjukkan oleh kanan indeks dalam tabung atas. Suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah. Magnet batam digunakan untuk menyetel kedudukan indeks setelah suhu dibaca. Yang kelima, cup counter anemometer. Alat ini dipasang selatan dekat pusat panci dengan mangkoknya sedikit lebih tinggi, terutama sekali digunakan untuk mengukur banyaknya angin selama 24 jam. Yang keenam, pondasi atau alas. Dibuat dari kayu dicat sehingga tahan terhadap cuaca dan rayap. Bagian atas kayu cat putih untuk mengurangi menakar hujan biasa. Ketujuh, untuk memperoleh data curah hujan yang digunakan dalam menentukan penguapan pada hari-hari hujan. Penakar hujan dipasang 2 meter dari evaporimeter. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masni, NIM A01200003. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu fungsi alat pengukur penguapan atau evaporimeter. Evaporimeter panci terbuka ini
berfungsi sebagai pengukuran penguapan atau evaporasi pada udara terbuka. Makin luas permukaan panci, makin representatif atau makin mendekati penguapan yang sebenarnya terjadi pada permukaan danau, waduk, sungai, dan lain-lainnya. Besar atau kecilnya penguapan yang terjadi tergantung dari penyinaran matahari, angin, hujan, suhu, kelembaban udara, dan awan. Adapun kekurangan dan kelebihan dari alat pengukur penguapan. Kekurangannya yaitu 1. Ukuran sensor yang terlalu kecil menyebabkan representatif untuk mewakili permukaan alamiah. 2. Permukaan sensor mudah tertutup oleh debu atau ditumbuhi lumut atau jamur. 3. Tidak ada keseragaman bahan sensor, warna, dan ukuran menyebabkan kesulitan penggunaan data atau hasil atmosfer dari berbagai tipe. 4. Mudah rusak. 5. Hasilnya tidak seragam karena hasil pembacanya sangat tergantung terhadap angin, iklim, dan debu. Selanjutnya kelebihan. 1. Memiliki konstruksi yang sederhana karena mudah pengamatan dan penggunaannya yang praktis. 2. Dapat diketahui besarnya penguapan dari penyusunan air dalam tabung pada waktu pengamatan berikutnya. 3. Ukuran alat kecil hingga mudah dipasang atau ditempatkan di lapangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.